Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nafisa Salsabila, NIM 21 Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih video kali ini saya akan membahas tentang UAS Sejarah Komunitas Islam dan Demokrasi, punyanya mata kuliahnya Pak Purbo. Oke ya, saya dari kelompok 12 yang kebagian tentang agama Bahai. Di sini itu maksud saya bukan untuk membahas agama Bahainya itu apa, tetapi dari proses gini ya teman-teman. UASnya itu kan disuruh buat apa ya? Untuk membuat artikel kayak gitu, semacam artikel gitu ya. Nah, terus sama disuruh buat tag video tentang bagaimana sih kita tuh apa ya, perjalanannya gitulah kasarannya, perjalanannya tentang pembuatan artikel ini gitu. Jadi awalnya sih bingung teman-teman, agama Bahai itu membahas apa ya gitu. Jadi tentang agama Bahai aja pun mungkin masih sedikit tentang agama Bahai itu apa. Jadi agama Bahai. Oke, saya kan sebenarnya tiga kelompok. Saya Nur Nafisa Sabila, Ardian Widi, sama namanya Devi Arina. Tapi Devi Arinanya mungkin lagi umroh atau bagaimana, atau ada gangguan, maksudnya di luar batas masalah, maksudnya pokoknya gak ada kabar lah teman-teman, maksudnya gitu. Oke, jadi cuma berdua, saya sama Ardian. Ya udah, dari agama Bahai ini kira-kira kita mencari jurnal dulu ya, kita nyari jurnal, artikel gitu, kayak buku tentang agama Bahai, sampai mungkin minimal 25 referensi kan teman-teman. Ya udah, 25 referensi itu udah kan, 25 referensi itu udah lah. Jadi itu nanti dari kelompok ini kan saya kebagian agama Bahai, saya tuh dari baca-baca jurnal, itu jurnal, buku atau yang lainnya lah pokoknya. Itu saya tuh kayak udah menentukan judul setelah saya baca hal yang menarik dan yang belum pernah dikaji. Itu adalah tulisan yang paling menarik kan, ya kan, yang belum pernah dikaji lah pada inti gitu. Agama Bahai. Oke, di sini saya sama Ardian Widi itu kayak udah bingung banget, udah ganti berapa kali judul gitu. Dan nantinya kita pada poros terakhir pembahasan, maksudnya tema besarnya yang kita akan bahas itu tentang agama Bahai, yaitu menyikap misteri agama Bahai hingga konflik yang terjadi. Jadi itu nanti di dalam artikel yang kita akan bahas ya teman-teman. Jadi itu apa dulu gitu, ajaran agama Bahai itu apa, sejarahnya masuk Indonesia, apa di Indonesia ini ada agama Bahai gitu-gitu. Jadi nanti itu nyatanya itu kayak ada agama Bahai itu mempunyai konflik yang terjadi sama pemerintah teman-teman, sama pemerintah. Jadi judul udah selesai. Nanti udah judul. Oke, judul itu setelah ada judul udah abstrak. Udah ya, abstrak, tau lah ya teman-teman abstrak kita kayak gimana cara buatnya. Abstrak ada kata kuncinya, kata kunci itu maksimal 5, minimal 3 ya. Oke, 3 udah abstrak. Udah, setelah itu ada pendahuluan teman-teman. Di pendahuluan itu kita gimana, latar belakang, maksudnya kayak pengkajian lebih besar terhadap kayak agama Bahai ini apa gitu yang kita mau bahas. Udah, pendahuluan udah ya. Selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan itu yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif. Udah tau lah ya penelitian kalau menggunakan metode kualitatif itu berarti kayak gimana kayak gitu. Udah, metode penelitian udah lah. Nanti di hasil pembahasannya saya bahas itu yaitu tentang yang pertama asal usul sejarah agama Bahai ini. Yang kedua, awal masuknya agama Bahai itu ke Indonesia itu kayak mana sejarahnya, apa dibawa oleh siapa, di mana, kayak gitu. Udah ya, udah dari awal masuknya agama Bahai ke Indonesia udah. Yang ketiga, ajaran agama Bahai. Gimana sih ajaran agama Bahai itu? Apa sih nilai-nilai universal yang ada di dalam agama Bahai itu, teman-teman? Udah kan? Udah ajaran agama Bahai udah. Lah, nanti di subbab keempat ini saya dan teman saya itu membahas kayak kontroversi Bahai
sebagai agama dan perjuangan hak-hak sipil di Indonesia kayak gitu. Jadi itu nanti agama itu kayak mau memperjuangkan sebagai kayak organisasi atau badan gitu untuk bisa diakui di pemerintah, maksudnya sama pemerintah. Oke, udah ya, udah pembahasan, udah sebabnya ada 4. Selanjutnya itu ada kayak penutup, kayak kesimpulan, tahu lah ya buat kesimpulan gimana ya. Selanjutnya daftar pusaka kayak gitu. Pembuatan daftar pusaka juga udah tahu kan teman-teman gitu. Jadi ya kayak gitu sih alur pembuatan artikel ini. Oke, sedikit saya akan membahas tips bagaimana cara membuat artikel ya teman-teman. Oke, selanjutnya cara atau tips membuat artikel ya. Pertama kita harus menentukan tema teman-teman. Gimana sih kalau pembahasan tanpa ada tema? Itu kan kayak ada orang tapi nggak tahu namanya itu siapa kan nggak tahu gitu. Jadi kan harus, kalau anak itu mau lahir yo biar dia gak ketukar sama lainnya kan harus punya nama gitu. Jadi kayak dikasih nama dulu, maksudnya tentukan nama tema. Jadi itu biasanya tema itu teman-teman maksimal itu 15 kata, terus minimalnya itu cuma 4 kata gitu. Jadi kayak kalau 2, 3 gitu 1 kata apalagi itu kayak gak banget gitu. Maksudnya ya ketentuannya gitu emang gitu. Udah ya, abstrak. Selanjutnya abstrak itu kayak nanti di abstrak itu nanti ada kayak pembahasan tujuan penelitian itu apa, metodenya yang digunakan itu apa gitu, hasil, kata kuncinya jangan lupa. Lah tujuan penelitian itu nanti bisa cuma dijelasin kayak 4 kalimat aja gitu. Habis itu metode penelitiannya itu nanti bisa disinggung dalam 1 kalimat aja gitu. Terus kayak hasilnya itu bisa disinggung cuma kayak 5 kalimat gitu. Baru nanti kata kunci di bawahnya abstrak itu nanti bisa 3, minimal 3 atau maksimalnya tuh 5. Jadi nanti di abstraknya itu, total abstraknya itu maksimal 300 kata atau minimal 100 kata. Gitu sih. Ya, saya tahu ya gitu. Oke, udah ya pendahuluan. Setelah pendahuluan itu kan nanti di pendahuluan itu yang seperti saya barusan jelaskan, setelah abstrak ada pendahuluan. Lah di pendahuluan itu nanti ada kayak latar belakang. Lah latar belakang ini nanti ada latar belakang masalah yang kita mau kaji itu dimasukkan ke latar belakang teman-teman. Oke, dan nanti itu ada kayak tinjauan pustakanya, urgensinya, apa pentingnya kita membahas tentang ini gitu. Karena emang penelitian terbaik itu ketika emang belum pernah dikaji sama orang lain kan. Makanya sampai ada sifat yang novelty itu maksudnya nggak pernah dikaji ya oleh siapapun kan gitu kan. Udah ya, di pendahuluan ini bisa kayak 1000 kata boleh gitu. Jadi mungkin 1-2 halaman gitu. Oke, udah metode penelitian teman-teman. Di dalam metode penelitian itu nanti kita akan menggunakan teorinya kita tuh mau pakai apa gitu buat artikelnya, teori pendekatan apa gitu, prosesnya kayak mana kayak gitu. Udah ya, itu nanti bisa 0,5 halaman atau 200 kata. Udah. Oke, selanjutnya itu nanti ada hasil dan pembahasannya. Udah, hasil dan pembahasan yang kita mau bahas itu yang masukkan ke hasil pembahasan, yaitu yang barusan tadi kata saya 4 itu barusan. Itu bisa 2500 kata atau enggak kayak minimal 2 subbab lah gitu. Nah, udah terakhir ya teman-teman kayak penutup dan simpulan. Maksudnya nanti kesimpulan terakhir daripada apa yang kita bahas itu kita simpulkan terlebih dahulu di simpulan itu. Mungkin untuk simpulannya itu bisa kayak 100 kata atau maksimal 300 kata lah teman-teman. Udah lah ya. Udah, simpulan udah, daftar pustaka. Lah biasanya kalau kita ingin membuat artikel kayak gitu kita harus tahu dulu. Kita harus mempunyai juga kayak artikel, jurnal, buku gitu. Jadi kayak sumber pedoman rujukan gitu, referensi ya. Namanya referensi juga, yaitu dalam hal ini kan mata kuliah di sejarah komunitas Islam dan demokrasi ini kita dimaksimalkan atau diminimalkan untuk mempunyai 25 jurnal ya, itu oke teman-teman. Jadi gitu sih perjalanan bagaimana membuat artikel gitu. Oke teman-teman, mungkin ini sih yang bisa saya sharing atau ya begini adanya gitu. Maksudnya ya seperti ini emang videonya, maksudnya untuk penjelasannya emang kayak gini, nggak usah sampai menyinggung kayak agama mbak itu apa gitu, karena ya teman-teman bisa belajar sendiri itu di Google. Jadi ya ini cuma bagaimana proses gitu, poros membuat itu artikel teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya gitu. Terima kasih kepada Pak Purbo yang sudah mengajarkan sejarah komunitas dan demokrasi Islam ini kepada kami semuanya. Terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.